ada pergeseran dari negatif disinformasi ya, informasi negatif ke positif disinformation. Terutama yang marak terakhir-terakhir ini ya di Pilpres 2022 lalu Pilpres 2024 di Indonesia dan dua-dua itu di Philippines adalah ada namanya manuver yang namanya saya namakan algorithmic white branding atau istilah Indonesia politik sundel bolong gitu ya. Depannya cantik dan seksi, belakangnya bolong gitu ya. Ini penggunaan alat-alat digital ya, medsos, algoritma, AI, deepfake dan lain-lain secara profesional ya dan didukung oleh sumber finansial yang mumpuni untuk memanipulasi pencitraan dan memainkan emosi masyarakat, terutama untuk whitening ya, jadi mencuci citra ya bagi para political figure dan kandidat yang punya masa lalu yang suram ya, masa lalunya jadi yang abu-abu atau gelap atau malah berdarah-darah, diciptakan cara baru dan ini ternyata efektif digunakan di negara-negara di Asia Tenggara, bukan cuma Filipina dan Indonesia, bahkan juga tempat seperti Kamboja, Thailand, terutama bagi para Gen Z ya. Ya, menarik sekali bagi saya pribadi, ini pengetahuan yang baru ya, algoritma white branding, politik sundel bolong, sesuatu yang cantik di depan tapi di belakang berlubang, membusuk ya, yang selama ini kita kenal sebagai politik pencitraan. Tapi ini lebih dari sebatas pencitraan, karena pencitraan bisa jadi hanya memoles sedikit, ditingkatkan ya dari bagus menjadi lebih bagus lagi. Lah ini memang benar-benar barang yang gelap, barang yang hitam, barang yang abu-abu, barang yang buruk kemudian dicitrakan sebagai barang yang bagus. Nah ini banyak dipraktekkan oleh politisi di negara-negara berkembang, mengingat banyak mayoritas penduduknya itu berliterasi rendah atau intelektualitasnya rata-rata rendah. Nah di Indonesia sebenarnya saat ini juga sedang berlangsung ini ya, yang dilakukan oleh Mas Wapres, yaitu melalui konten monolognya. Mas Wapres yang selama ini dikenal oleh publik hanya sebatas warawiri membagi-bagi susu dan skincare, oleh tim medianya kemudian berusaha dinaikkan levelnya supaya tampil sebagai sosok yang mampu berpikir dan berbicara tentang hal-hal yang serius. Maka bikin monolog tentang hilirisasi, tentang bonus demografi, kemudian tentang AI, tentang persepak bolaan dan seterusnya. Namun yang namanya kebenaran tidak bisa ditipu. Karena apa? Mas Wapres itu bicara bukan berangkat dari akal pikirannya sendiri, bukan berangkat dari kapasitas intelektualnya sendiri, tetapi sebatas membaca teks yang disiapkan oleh orang lain atau oleh timnya. Nah ini perlu kita waspadai agar generasi Gen Z kita ke depan yang akan memilih pemimpin tidak terjebak pilihan yang salah. Untuk melawan algoritma white branding dikatakan bahwa kita perlu untuk membangun jejaring akar rumput, mengasah kecerdasan publik. Kecerdasan publik kita tingkatkan supaya generasi kita kelak kemudian menjadi generasi yang cerdas dan kritis, sehingga ketika memilih pemimpin tidak terjebak pilihan yang salah, karena memilih dengan benar-benar berbekal pertimbangan akal pikir, berbekal kejernihan akal pikir, berbekal kecerdasan akal pikir ya, kurang lebih begitu. Nah demikian sedikit komentar saya. Salam politik sundel bolong.